Shalom, selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita akan bersekutu dengan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Demikian dikatakan. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Bapak, Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam renungan kita di pagi hari ini, Yesus secara tegas menyampaikan satu ungkapan untuk menggambarkan makna kedatangannya di tengah-tengah dunia ini. Yang tentunya Yesus datang di tengah-tengah dunia ini membawa berita sukacita agar setiap orang yang mau menerimanya dapat memperoleh keselamatan. Dalam renungan yang telah kita dengarkan tadi, Yesus menggambarkan dirinya sebagai terang dunia. Itu berarti dia akan mengangkat kehidupan manusia yang berada dalam kegelapan. Akibat dari perbuatan dan perlakuan yang jahat sehingga manusia berada dalam kuasa kegelapan, yaitu dosa. Itulah yang akan memperoleh keselamatan jika mau menerima dan mengakui Yesus datang di dunia ini untuk memberikan keselamatan. Perkataan yang disampaikan oleh Yesus, "Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Ini menggambarkan bagaimana mengikut Yesus membawa pembebasan dari kegelapan. Itu berarti orang yang hidup dalam dosa dan ketidakbenaran karena kejahatan yang ada di tengah-tengah dunia ini akan dapat memperoleh keselamatan dan kelepasan. Dari pernyataan yang disampaikan oleh Yesus, dia mau menunjukkan identitasnya sebagai terang dunia. Pemberian keselamatan atau pembebasan dari kegelapan dan dosa, serta panggilan kepada semua orang agar mau dan bersedia mengikutinya, agar dapat menjalani dan berada dalam terang kehidupan yang sejati. Jadi pernyataan ini adalah salah satu dari pernyataan di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia, yang menggambarkan bahwa dialah yang menjadi sumber terang, sumber pencerahan rohani bagi setiap orang yang mau mengikutinya. Yesus juga mengajak semua orang untuk mau mengikuti dia. Namun mengikut Yesus bukan hanya pengikut secara harfiah, tetapi harus dapat menerima pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus. Bapak, Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang berada di tengah-tengah dunia ini tentu sudah pernah merasakan keadaan yang berada
dalam kesulitan. Keadaan itu mungkin boleh kita gambarkan pada suasana malam hari tanpa ada lampu penerang. Yang pasti kita merasakan ada kesulitan. Bagaimana supaya kita berada dalam kegelapan itu dan bisa melepaskan diri dari situ? Tentu kita berusaha agar kegelapan itu diterangi. Jadi kita tidak menginginkan agar kita berada dalam kesulitan, karena kesulitan-kesulitan yang kita alami merupakan kegelapan di dalam kehidupan kita. Kita tentu akan berusaha untuk keluar dari keadaan itu, yaitu dengan cara sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yakni mengikut Yesus. Karena dialah yang menjadi jalan terang bagi kita. Kalau kita mengikut Yesus, berarti Yesus mau mengajak kita supaya kita tetap berada dalam terang, tetap memperoleh sukacita, memperoleh berkat, karena kita taat mengikut Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga, atas perlindungan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada hari ini. Kami dapat bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu yang telah kami dengar. Ya Tuhan, kiranya melalui firman-Mu yang mengajak kami untuk tetap setia mengikuti Engkau, karena Engkaulah terang dunia yang melepaskan kehidupan kami dari kuasa-kuasa kegelapan, melepaskan kami dari keadaan kehidupan yang tidak kami inginkan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, kami dapat mengakui bahwa hanya melalui kuat kuasa-Mu lah ya Tuhan, kami dapat berjalan sesuai dengan apa yang kami kehendaki, hidup dalam sukacita. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan kami kembali sebagai orang-orang percaya. Kami tetap dapat menunjukkan kesetiaan untuk selalu mengikuti Engkau. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, pagi hari ini kami berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu, dimanapun berada pada saat ini dalam melakukan semua aktivitas dan pekerjaan. Kiranya Tuhan tetap menerangi kehidupan mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan dapat mencapai hasil yang lebih baik, melalui berkat yang Tuhan akan berikan kepada mereka. Tetap ingatkan mereka untuk tetap setia mengikuti Engkau Tuhan, karena hanya melalui pertolongan-Mu lah semua dapat dimampukan untuk melakukan segala pekerjaannya. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di pagi hari ini kami juga berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu, khususnya yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan terangi mereka supaya merasakan kasih setia-Mu, karena Engkaulah yang menjadi terang dalam kehidupan kami, dalam kehidupan orang-orang yang berada di dalam kesulitan itu. Semuanya kami serahkan kepadamu. Tuhan senantiasa hadir dalam setiap langkah kehidupan kami,
untuk tetap membawa kami ke jalan yang terbaik, sehingga kami memperoleh sukacita hanya dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami tetap menyerahkan diri kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami sampaikan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Shalom.